Salam dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita merasa tidak puas, tidak terima, bahkan mungkin juga iri hati melihat sesuatu hal yang mampu dilakukan dengan sangat baik oleh orang lain? Ya, misalnya katakanlah kita merasa tidak terima, kenapa kita tidak bisa bermain musik dengan baik sedangkan orang itu bisa? Atau kenapa kita tidak bisa merancang sesuatu hal dengan rapi begitu ya, dengan konsep yang baik sementara orang lain bisa? Atau kenapa orang lain itu begitu lancar berkata-kata, kata-katanya jelas gitu ya, bahkan mungkin juga puitis. Kenapa kita tidak bisa? Pernah kita merasa bahwa kita ingin sekali menjadi ataupun melakukan apa yang bisa dilakukan oleh orang lain itu, tetapi kita tidak bisa. Kita bahkan berusaha, berlatih, kursus, dan lain sebagainya, tapi tetap tidak bisa juga. Lalu kemudian kita menjadi protes. Ya, protesnya mungkin ke Tuhan begitu ya. Tuhan, kenapa orang itu bisa, saya nggak bisa? Harusnya kan kalau orang itu bisa, ya saya harus bisa dong. Atau Tuhan, saya ingin menjadi sama. Saya ingin bisa juga melakukan apa yang dia lakukan. Tapi kenapa saya tidak bisa juga? Ibu Saudara, itulah yang kadangkala menjadi bagian di dalam pemikiran kita. Ya, dalam kehidupan yang kita jalani. Kita kadangkala lebih senang untuk melihat apa yang orang lain bisa dan kita kepingin tapi nggak bisa. Lalu kemudian kita menjadi kesal dengan itu. Ketimbang melihat apa potensi yang Tuhan berikan pada kita, lalu kemudian kita mengelolanya dengan baik, kita memanfaatkannya dengan baik dan menghasilkan suatu karya tertentu yang juga baik di hadapan Tuhan melalui apa yang bisa kita lakukan. Ya, ini menjadi satu bagian yang mungkin sering kali muncul ya dalam kehidupan kita. Bahwa kita ingin sebenarnya bisa melakukan ini dan itu, tapi kita tidak bisa. Kita mau menyimak firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 12. Ya, bagian ini mungkin sudah familiar juga buat kita. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 7 dan juga ayat yang ke-11. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 7 dan 11. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Ibu Saudara, kita diingatkan bahwa kepada tiap-tiap orang memang ada rupa-rupa karunia yang Tuhan percayakan. Tetapi menariknya bahwa semuanya itu dikerjakan oleh satu roh yang sama. Roh yang satu dan yang sama, kata ayat 11 tadi. Sehingga ini yang menjadi satu bagian yang harusnya membuat kita mengerti. Kalau kita lihat orang lain bisa, kita nggak bisa. Jangan kecil hati. Karena walaupun rohnya sama, yang dikerjakan bisa saja berbeda. Kita bisa A, dia bisa B. Tujuannya apa Tuhan menjadikan semua itu? Supaya kita bisa mempergunakan masing-masing hal yang kita bisa lakukan ini untuk kekayaan pekerjaan Tuhan yang begitu banyak. Yang satu bisa A, yang satu bisa B, yang satu C, D, dan lain sebagainya. Berkumpul menjadi satu. Semuanya sama-sama memuliakan Tuhan. Tentu itu akan menjadi sangat indah, sangat baik, sangat berkenan di hadapan Tuhan, sangat sesuai dengan yang Tuhan inginkan gitu ya atas kita. Kita bukan fokus pada apa yang orang lain bisa dan kita nggak bisa, tapi kita berusaha mengembangkan yang kita bisa lakukan sehingga bisa disatukan, bisa saling melengkapi dengan yang orang lain bisa lakukan. Sehingga pada akhirnya kita sama-sama mengerjakan bagian kita. Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Tuhan menghendaki kita bersama-sama dengan pimpinan Roh Kudus ini untuk bergandeng tangan dan menjadi berkat satu dengan yang lainnya. Menjadi berkat juga untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa di surga untuk segala sesuatunya, untuk karya Roh Kudus yang telah kami terima, yang mungkin jarang kami pergunakan, jarang kami kelola dengan baik. Biarlah ini menjadi satu bagian yang mengingatkan kami bahwa Roh Kudus harus sungguh-sungguh bekerja, berkuasa, bertahta. Biarlah kami fokus kepada bagaimana mengerjakan bagian kami sesuai dengan apa yang Roh Kudus arahkan pada kami. Sehingga pada saatnya kami bersama-sama dengan saudara-saudara kami lainnya,
saling melengkapi dengan apa yang bisa kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami percaya Engkau menyertai dan memelihara kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sebuah pujian untuk kita renungkan bersama dari Bapak Joni dan Ibu Lili. Tuhan Yesus memberkati. Semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa.